Ada nggak sih yang ngompol waktu kegiatan? Oh, belum pernah kesampaian. Wah, kira-kira kapan nih planningnya? Ini kesempatan yang baik nih, Giat. Casingnya Casingnya gimana terus gimana? Ini cocok kok banget. ABG banget enggak sih? Nih banyak juga yang tanya-tanya sebagai bapak gaulnya OMK ya kan, apakah di OMK itu juga punya tugas menjodohkan Nah, antara ini yang penting. Kita muda, kita kuat, berkarya untuk gereja. Semangat cinta terus menyala, takkan padam oleh waktu. Halo, sobat-sobat dari Paroki Kristus Raja, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga sehat. Dan tak lupa, selalu semangat di dalam karya pelayanan, khususnya di paroki tercinta kita, yaitu Paroki Kristus Raja Surabaya. Oke, malam hari ini kita akan hadir bersama-sama untuk satu podcast yang bertemakan bahwa seperti yang tadi kita dengarkan bersama melalui lagu bahwa kita muda, kita kuat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa generasi muda atau para pemuda dari gereja ini merupakan penerus atau penerima tongkat estafet untuk kehidupan atau juga masa depan gereja di masa yang akan datang. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama menghadirkan narasumber-narasumber juga yang luar biasa tentunya. Dan juga pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh diakon yang luar biasa juga, yang fenomenal juga, yang sesaat lagi juga akan melepaskan masa lajangnya ya, karena beliau sesaat lagi juga akan ditabiskan untuk menjadi seorang romo. Langsung aja kita sambut Diakon Stefanus Angga CM. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Halo semuanya. Halo Kak Kris. Halo Diakon Angga, luar biasa sekali malam hari ini. Oke, baik, mungkin ada banyak sobat dari Kristus Raja atau Paroki Kristus Raja yang belum mengenal Diakon Angga ini. Saya tadi dikasih pertanyaan juga nih oleh tim kreatif. Gimana sih kalau menyepil Diakon Angga? Kalau menurut saya cukup sederhana. Diakon Angga itu adalah dingin-dingin empuk. Dingin. Iya, kalau kita lihat orangnya dingin banget tuh ya kan. Kalau kita nggak kenal, tapi kata pepatah juga don't judge the book from the cover. Ternyata kalau kita kenal sama Diakon Angga, ternyata Diakon Angga cukup asik. Kalau diajak ngobrol, diajak sharing, pokoknya the best deh. Gitu ya. Oke. Yuk kita balik ke topik ya Diakon Angga ya. Balik ke topik nih. Oke, Diakon Angga, malam hari ini tadi sudah diputar satu lagu yang bertemakan bahwa kita muda, kita kuat. Ya, tentunya kita sudah tahu bahwa topik kita pada kesempatan ini adalah untuk muda-muda di gereja. Oke, kita mulai dari Diakon dulu sih. Nah, Diakon, gimana sih perjalanan Diakon sehingga kan ini mau momen-momen yang paling ditunggu-tunggu juga ya. Momen apa nih? Ya momen dong. Kalau menjadi seorang frater itu kan lama banget. Waktu yang ditunggu itu pastinya menjadi seorang Imam. Iya, oke, kita bercerita dulu mungkin kilas balik di kesempatan yang baik ini. Bagaimana masa kecil Diakon di dalam kehidupan gereja? Bisa Diakon ceritakan dan juga sharing buat kita semua. Oke Kak Kris, saya berasal dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana di Kalimantan Barat. Dan di masa kecil saya juga biasa untuk terlibat di dalam kehidupan menggereja. Kalau teman-teman biasa ikut sekolah minggu, ya saya juga biasanya ikut itu. Terus saya SMP itu nggak pernah sih emang ikut rekat ya gitu. Hanya saya sekolah di SMP Katolik, kebetulan biasa dekat dengan para romo, lalu mainnya ke pastoran. Dan pada saat Paskah dan Natal itu selalu ada kegiatan namanya turne kok Kris. Apa sih turne itu? Turne itu adalah kegiatan mengunjungi umat di stasi-stasi. Jadi kita bersama romo merayakan perayaan Ekaristi di stasi-stasi. Dan waktu durasinya itu enggak sehari 2 hari kok Kris. Tahu berapa hari kira-kira? Berapa lama? Kadang-kadang itu seminggu sampai 10 hari. Karena
jarak stasi itu lumayan jauh dari satu stasi ke stasi yang lain. Itu yang menumbuhkan. Lalu pada tahap berikutnya mungkin OMK, saya masuk seminari nih. Oh, ketika usia OMK masuknya ke seminari. Iya. Setelah itu saya masuk seminari menengah namanya, seminari menengah di Sintang, Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Dan selama di seminari saya dibina untuk ya punya visi untuk menjadi seorang imam. Dan sampai saat ini ya puji Tuhan ya, sudah mau ditabiskan menjadi seorang imam. Oke. Gitu Kak Kris. Waduh. Sama seperti semangat atau tema yang hari ini kita mau bicarakan. Kita muda, kita hebat. Oh, kita kuat ya, sorry. Kita muda, kita kuat. Kita kuat. Tapi sebenarnya nggak apa-apa dong. Kita muda, kita hebat juga. Kita muda, kita hebat juga. Iya, ya, anak-anak muda juga harus hebat. harus hebat ya. Iya. Setuju banget. Oke ya, jadi seperti tadi Diakon Angga sudah menyampaikan bahwa itulah tadi sedikit ya bagaimana perjalanan Diakon Angga memenuhi panggilannya ya untuk menjadi seorang imam tentunya. Malam hari ini tadi saya juga meminta Diakon Angga bisa bercerita mulai dari kecil dulu, dari sekolah minggu dulu, kemudian dari remaja sampai akhirnya ke OMK pada waktu itu, tapi nggak ikut OMK ya karena langsung masuk ke seminari ya. Seminari menengah. Diakon Angga, malam hari ini kita mau kupas deh muda-muda yang ada di Paroki Kristus Raja ya. Betul banget. Iya, kita punya banyak narasumber nih kayaknya. Kira-kira dari mana aja nih, Kok Kris? Yang pasti dari Biak dulu. Yang paling kecil ya. Kemudian nanti dari Rekat juga kita undang. Malam hari ini kita juga mengundang tentunya OMK juga. Kalau gitu kita langsung panggil kali ya. Boleh. Langsung aja bersama-sama kita mau panggil dari Biak dulu. Kasih tepuk tangan dong teman-teman Biak. Ini dari pembina Biak. Ini dari Biak. Halo kakak. Siapa kakak Jesslyn ya? Kak Jesslyn. Oke, baik. Selamat malam Kak Jesslyn. Selamat malam Kak Jesslyn. Oke. Selamat malam. Diakon Angga yang berikutnya kita mau hadirkan siapa? Pembina dari Rekat, siapakah dia? Belum liatin. Lulu. Oh, Kak Lulu, pembina dari Rekat. Asik. Oke. Ini dia. Dan yang terakhir. Yang terakhir inilah dari ini juga cukup fenomenal ini. Nah, kira-kira siapakah dia? Dari OMK ada Kak Steve. Kita berikan tepuk tangan buat Kak Steve. Wah, ini keren banget ini. Iya. Halo kakak-kakak. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, boleh dong untuk membangkitkan semangat sama-sama hitungan ketiga kita katakan bahwa kita muda, kita kuat. Boleh ya? Biar semangat. Yuk, 1, 2, 3. Kita muda, kita kuat. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Diakon Angga sudah hadir 3 orang yang menjadi narasumber kita di podcast ini bahwa kita mau mengenal ya bahwa muda-muda kita setiap dari organisasi yang ada di gereja Paroki Kristus Raja. Iya, dan tentunya. Malam hari ini dari Biak dulu ya. Nanti yang 2 bisa bergantian ya. Oke. Dari Jesslyn dulu, Kak Jesslyn. Kak Jesslyn santai aja ya teman-teman. Enggak usah tegang-tegang gitu. Bagiannya Diakon Angga untuk nanti malah adik-adiknya takut loh sama kakaknya. Mungkin Kak Jesslyn nggak biasa ngadepin kita yang sudah gede-gede. Biasanya ngadepin yang kecil-kecil. Biasa menghadapi yang kecil-kecil lah, yang bocil-bocil. Padahal menghadapi yang kecil itu lebih sulit loh. Iya Kak. Betul iya kan? Itu susah ya minta ampun. Ngobrolnya aja kita susah, pakai bahasa yang paling sederhana supaya bisa nyambung. Oke. Malam hari ini Kak Jesslyn saya mau tanya nih dari Biak. Kira-kira rentang usia berapa sih yang boleh bergabung di Biak itu? Kalau rentang usia kita dari PG sih, bahkan ada yang masih digendong pun datang ke Biak, kan mereka juga bisa mendengarkan juga bisa kan udah dari anak kecil sampai anak kelas 6 SD. Oh, sampai 6 SD berarti kurang lebihnya sampai 12 tahun ya. Sampai 12 tahun ya. Oh, dari yang digendong juga ada Kak? Ada. Terus itu bagaimana tuh? Pas pengajaran atau bagaimana kira-kira? Atau saat aktivitas gimana tuh Kak caranya? Ada orang tuanya. Biasanya kalau anak-anak yang masih belum sekolah itu biasanya didampingi sama orang tuanya. Biasanya kakak-kakak kalau misalnya aktivitas hanya bantu membagikan, nanti orang tuanya yang membantu anaknya kayak gitu. Oke. Lumayan juga ya membutuhkan ekstra kesabaran dan ekstra juga kesabaran ini. Oke. Kak Jesslyn sebelum menjadi pendamping atau pembina Biak sih?
pendamping dan pembina. Pendamping dan pembina. Iya. Sebelumnya pernah nggak gitu terlibat sebelum sekarang? Apakah pernah jadi peserta atau juga mungkin sebagai apa gitu sebelum jadi pembina dan pendamping yang sekarang ini? Pernah sebelumnya. Mungkin kalau ada yang tahu Apa sekitar tuh? tahun 2010 mungkin ya. Itu ada yang namanya Bible Camp. Bible Camp. Nah, acaranya 3 hari di gedung gereja kita. Acaranya menginap. Kalau kegiatan itu sekarang itu seperti Bible for Kids yang setiap tahunnya sudah dilaksanakan secara rutin saat ini. Gitu. Waktu itu Kak Jocelyn Jadi jadi peserta. Woi, tepuk tangan dong. Kalau dulu jadi peserta, Kalau dulu sekarang jadi peserta, pembina, ya. sekarang jadi pembina. Luar Oh, biasa. luar biasa. Kak Jocelyn, saya kalau boleh tanya ya, kalau zaman dulu ketika Kak Jocelyn jadi peserta dan sekarang jadi pembinanya itu, kira-kira jumlah teman-teman atau adik-adik itu yang ikut bertambah banyak atau bertambah sedikit? Kok boleh jujur ya ini ya? Iya, kita malam hari ini jujur aja, terang-terangan harus jujur ya kan. Jujur dong. Kalau untuk saat ini, kalau dilihat dari jumlah adiknya, dulu memang lebih banyak daripada saat ini. Mungkin ya beberapa efek juga ya. Sekarang kan ada KB ya mungkin ya kalau tahu keluarganya berencana, anaknya nggak banyak. Oke. Terus kedua COVID-19 yang kemarin baru booming itu, Ya, ya, itu ya. lumayan mempengaruhi karena anak-anak kan sudah belajar di rumah, semua di rumah, jadi masih punya sifat mager gitu. Itu masih ada sedikit lah sekarang. Sekarang udah better daripada yang dulu. Oke, jadi kenapa Diakon Angga saya tadi menanyakan gitu loh. Kita mau bersama-sama mengajak mungkin papa-papa, mama-mama yang punya anak. Ayolah bergabung, titipkan anak-anaknya itu di pihak Paroki Kristus Pihak paroki, Raja. Iya, bermain supaya apa? Mereka gembira, mendapatkan sosialisasi yang sosialisasi bagus. yang bagus. Terus kemudian juga mendapatkan pengajaran, menambah kedewasaan. Kedasan imannya juga. Betul, melalui pihak ini ya kan. Ini sudah siap loh guru-gurunya atau pembinanya ini sudah handal semua. Jangan lupa papa mama Jangan lupa ya. Boleh promosi aja. Oke. setiap hari Minggu di SDK Yohanes Gabriel jam 7.30. Asik. Oke, jadi kegiatan mereka yang utama itu di Yohanes Gabriel Betul. setiap minggu pukul Setengah 8 pagi. setengah Iya. 8 pagi Oke, atau Kak 7.30. Kris, ternyata di sini ada juga sosial medianya. Instagram, ini apa ini? Biak_KR. .kr. Sorry, ternyata. Oke, jadi langsung aja bisa follow karena melalui Instagram ini kita nanti bisa ngeliat juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak Kristus Raja. Ya, sekali lagi dong, ayo kita sama-sama sukseskan. Tentunya sangat membantu sekali yo. Ya, kalau kita lihat dulu Kak Jocelyn, kayaknya lihat contoh yang paling bagus kan dulunya dari peserta, sekarang jadi pembina. Keren Banyak juga sih. kakak-kakak yang dulunya adalah adik biakku Mas Ayan. Sekarang sudah jadi kakak. Oh, udah jadi kakak. Kalau jumlah kakaknya kurang nggak kira-kira sekarang? Puji Tuhan cukup, tapi Puji kalau ada Tuhan yang mau cukup. join nggak apa-apa. Masih Kalau ada bisa yang mau join ya? masih bisa menerima Jamnya dong. masih sama kok. Oke. Setengah 8 pagi. Oh, kakak-kakak jam 7 pagi kumpul di ruang biak. Ya. Jadi kakak-kakak harus lebih awal Pagi ya, lebih dong, pagi ya, jam supaya 7 nggak sudah. terlambat. Iya, betul. Iya, jadi kakak-kakak yang cinta sama adik-adik kecil ya silakan bisa bergabung. Ternyata Kak Jocelyn masih membuka untuk sama-sama melayani di Biak. Biak. Oke. Tapi yang paling penting sekali lagi dong, karena pembinanya udah siap, silakan boleh hadir adik-adik. Adik-adiknya juga. Iya, oke. Oke. Kita berlanjut ya, beranjak ya. Berlanjut ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ke semuanya gitu. Kita ke rekan. Halo Kak Lulu. Halo Diakon. Si. Kak Lulu ini ternyata guru loh. Dan Iya. sudah terbiasa mendampingi anak-anak. Makanya nggak heran kenapa Kak Lulu itu menjadi pembina atau pendamping rekan. Dan pasti saat pembinaan itu lebih akrab sama anak-anak. Kak Lulu boleh ceritain dong, apakah Kak Lulu itu pernah mengikuti kegiatan rekat sebelumnya atau mungkin di tempat lain, atau bagaimana Kak Lulu dibandingkan dengan yang sekarang gitu Kak Lulu? Ya, saya jawab yang sebelumnya ya. Oke, Diakon. boleh. Kalau tadi ada kata guru, sebetulnya itu dalam tanda kutip agak berbeda dengan kakak pendamping rekat. Ya, kalau di rekat itu saya selamanya menjadi muda. Oh, Karena dipanggil asik. kakak. Asik. Kakak forever. Ya, Kakak kalau forever ya. di sekolah kan guru. Iya, iya. Itu identik dengan seseorang yang sudah tua gitu. Tapi saya tidak mau tua. Asik.
Asik. Saya ingin tetap Kita muda, kita kuat. Nah itu mengapa saya melihat adik-adik rekat itu yang mereka memang harus kita temenin gitu ya, Diakon. Dan ini juga berangkat dari pengalaman yang dulu tuh saya itu kan anak desa ya, saya Anggun, asli gunung, Diakon ya. Asli gunung. Dan Anggun kita asli tahu gunung. bahwa kalau di stasi itu rekat itu kurang tersentuh gitu ya. Artinya dengan paroki aja kan kita mendapat misalnya itu paling 1 bulan itu hanya sekali gitu. Apalagi rekatnya kan aduh jarang sekali tersentuh begitu. Iya. Nah dari situ saya berpikir bahwa di Surabaya ini sudah wow luar biasa gitu loh kegiatannya ya. Maka mari kita semua para anak-anak muda ini yang istilahnya apa ya, untuk menumbuhkan adik-adik rekat itu supaya tidak kesana kemari, kita berkumpul di gereja. Lebih baik kita ngobrol dengan mereka tentang iman, tentang pelayanan, dan banyaklah yang mesti kita lakukan di sana. Oke, kalau saya menangkap ya, Kak Lulu, mungkin bisa diinfokan ke kita, yang menjadi kelompok rekat itu usia berapa sampai berapa sih? Ya, kalau rekat itu melanjutkan dari adik biak tentunya Kak Kris ya. Kalau biak terakhir 12, kita juga 12 sampai 12 16. sampai 16. Sampai 16 ya. Usia SMP ya Kak ya. Betul, usia SMP. Kalau dalam sekarang yang sudah dihadapin sekarang itu tetap ya, yang di atas 16 masih ada di rekat Masih atau ada. masih ada? Ya, dan memang kalau sudah kelas 2 SMA 17 atau 18 begitu, kita dampingi untuk akhirnya menjadi kakak. Awalnya jadi adik rekat, kemudian kita akan dampingi supaya bergantian. Mereka awalnya kita dampingi, lama-kelamaan kita bantu untuk mereka bisa mendampingi adik-adiknya. Jadi dipersiapkan. Sudah Ketika sudah dipersiapkan melewati ya. 16 tahun, Diakon kayaknya tetap diterima dari rekat, tetapi visinya sudah beda. Mereka nggak menjadi sebagai anggota rekat, tapi rekat, dipersiapkan sebagai pembina atau Ya, pendamping betul. gitu ya. Karena mungkin juga kecintaannya ya sudah Ya. melekat hatinya di rekat gitu ya. Ya, Oke. Ini ya, mungkin mohon maaf dari sayanya yang kuper atau gimana. Saya jarang sekali melihat maksudnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompok rekat, atau mungkin juga saya juga nggak tahu ya, mungkin ketika masa pandemi ini sempat vakum, sekarang harus digiatkan lagi, ini juga mungkin susah gitu loh. Punya program nggak sih yang mungkin bisa diinfokan di kesempatan yang baik ini buat semuanya, mungkin juga yang masih belum tergabung di rekat bisa sama-sama juga mensukseskan kategori rekat ini. Ya. Ya memang berangkat dari pandemi kemarin kan kita online ya, waktu itu pembinaannya online. Lalu sampai saat ini pun masih kita lakukan 2 minggu sekali. Karena di adik-adik rekat ini juga banyak yang tergabung di Misinar, kemudian di Komsos, di lain-lain hal lah juga. Akhirnya memang untuk pertemuan intensitasnya kita 1 bulan 2 kali di Aula Pendopo Stanislaus. Ya, Aula ini, Pendopo ya. Stanislaus ya. Kemudian untuk kegiatannya, nah pas akan dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan pelatihan public speaking. Jadi bukan hanya secara rohani, tentu skill-skill yang mereka dapatkan ketika mereka join di rekat KR. Asik. Ya. Public speaking nih. Public Sudah siap Diakon speaking. sebagai pembicaranya. Sudah siap menemani mereka ya. Ya. Oke. Kalau anggota sendiri gimana, Kak Lulu? Semakin lama semakin berkurang atau bertahan semakin atau bertambah, semakin Kak Lulu? banyak? Ya itu sih gini ya Diakon, kalau memang rekat itu istilahnya apa ya, masa-masa di mana anak-anak itu mencari jati dirinya ya. Kadang juga kita penuh gitu pendapo itu, tapi kadang juga kita teleponin, kita WA yuk dek berangkat gitu. Kadang-kadang juga iya Kak masih ada kegiatan ini, kegiatan itu, ya timbul tenggelam lah Kak Kris. Seperti halnya apa ya, masa-masa yang dimana misalnya mau Natal atau mau Paskah itu banyak sekali yang hadir. Tapi ketika masa-masa yang mereka ada kegiatan lain di luar seperti kegiatan sekolahnya padat, itu akan agak berkurang begitu. Ya, karena sekarang mungkin juga diimbangin ya. Apa ya istilahnya, karakter dari sekolah itu sekarang juga udah berbeda dengan zaman kita dulu ya. Ya. Kegiatannya banyak sekali. Sekarang lebih sih. banyak ya. Oke, jadi gitu loh. anak-anak sudah lebih banyak melakukan kegiatan di sekolah. Oke. Kemudian kalau rekat sendiri ada di Paroki Kristus Raja ini sudah lama. Nathan, Nindi sudah lama ya, karena terus terang saya baru juga sebenarnya. Jadi sebelumnya malah
adik sudah lama ya ini Jesslyn juga Sudah pernah lama. juga Jesslyn juga juga. pernah jadi rekat ya. tahun berapa ya? Oh. Iya. Iya. Oh ternyata penontonnya juga Penonton pernah juga loh Iya. jadi Pernah anggota ikut rekat. anggota rekat, ya. Ini tadi mancing Diakon. Kita mau tahu ya penontonnya ini banyaknya juga dari rekat apa enggak? Ternyata banyak juga yang sudah melewati dari rekat. Oke. Kok Chris, Hmm. katanya Mm-mm. Kak Lulu ini itu pendaki ya? Suka hiking naik gunung? Iya begitu lah. Itu. Waduh, Rekat udah pernah diajak nggak naik Ah, atau mendaki gitu? ada Pernah ada ya? rencana ke sana tapi belum pernah kesampaian. Oh belum pernah kesampaian, wah. Wah, kira-kira apa nih planningnya? Ini kesempatan yang baik nih Giel Nah, ini untuk sepertinya mengajak seru. untuk Nanti kalau apalagi Diakon juga bergabung. Diakon ini juga suka mendaki, Iya, ya kan? setuju. Kalau saya sama suka mendaki juga tapi eskalator. eskalator. Wah, oke. Ya memang masih tarik ulur ini ya karena untuk hiking itu kan resikonya cukup lumayan. Ya, Maka ya. nanti kita akan coba diskusikan untuk rencana ini dengan kakak-kakak pendamping lain. Tentunya kalau Diakon nanti bergabung pasti akan lebih seru. Lebih seru ya. Ya, Kak Chris Apalagi kalau mengadakan kegiatan misa alam di gunung ya, keren nggak sih? Iya. Iya. Kita tunggu nanti kalau Kita Diakon tunggu sudah ya. ditabiskan, Diakon nanti yang mimpin Betul. misanya. Iya, Setuju kan? Iya, Gimana, nanti Dek? diundang. Iya. Setuju ya? nggak? Setuju nggak nih teman-teman rekat? Oh, setuju dong. semua. Ya, biar ada pengalaman yang baru sebagai Pengalaman yang baru generasi ya, muda. generasi Muda itu kan kita juga mengimbangin masalah selera juga ya, asalkan tetap terkontrol ya. Itu kayaknya bagus juga loh. Misa di gunung alam. Alam. Luar biasa pokoknya. Pasti akan Bayangkan menjadi aja suatu pengalaman yang baru ya. Tapi tentunya juga butuh persiapan yang luar biasa. Iya. Makanya tadi mungkin Kak Lulu masih mempertimbangkan ini. Betul. Iya kan? Masalahnya banyak juga karena kalau kita lihat sekarang kan karakteristik dari teman-teman rekat ini beda-beda juga ya, Iya. kayak zaman dulu ya. Itu. Oke. Oke, kita lanjut ke OMK nih. Ya, OMK. Ada yang luar biasa. Biasa, Pak yang tadi Steve. kita kenalkan, jangan panggil Pak dong. Oke, sorry. Tongkrongannya Kak udah Steve. gini. Kakak Steve, selamat malam. Selamat malam Kak Steve. Malam Diakon, malam Kak Chris. Oke. Kak Steve ini dipilih oleh Romo untuk mendampingi OMK. Kira-kira tahu nggak Chris kenapa? Kalau dilihat dari, Penampilannya, saya ngomong nggak penampilannya, apanya? casingnya. Casingnya kayak gimana? Terus gimana? Ini Cocok kok banget. ABG banget nggak sih? ABG banget. Nah, gitu. Jadi kayaknya memang cocok ya ditempatkan Cocok ya. banget untuk Makanya kalau mendampingi. kita ngomong bukan Romo yang menempatkan, tapi Iya. kalau Tuhan yang memilih itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah ya. Uh-uh. Luar biasa. Selamat malam Kak Steve. Malam Kak Chris. Oke, mungkin bisa jelaskan ke kita mulai dari seperti yang tadi ditanyakan, usia teman-teman ketika masuk OMK itu usia berapa sih? Yang dikatakan OMK itu lanjutan dari rekat. Rekat. Ya, dari 17 sampai 35 tahun dan belum menikah. Oh, ujungnya Yang masuk. lumayan panjang ya, 17 sampai 17 sampai 35. 35 tahun Ya. dan yang belum menikah. Oh, Diakon Angga masih OMK berarti. Masih. Masih ya. Karena Diakon Angga masih 24 tahun. Salah ya? Salah dong. Oke. Kalau Kak Steve sendiri berapa sih spill tong? Aduh. Iya Ini kan? agak gimana gitu. Kalau lihat komposisinya ini loh, masih 35 enggak? 35 gitu. Sedikit lagi 50 tahun. Hah? Sedikit lagi 50 tahun Ya. tapi masih kayak gini. Iya. Luar biasa juga. Luar biasa. Kurang setahun lagi Pak 50. Pak Steve menjaga kesehatan dan tentu untuk menginspirasi anak muda sih ya pastinya gitu. Betul. Tuh. Oke. Jadi kalau saya boleh cerita, anak saya itu malah OMK. Iya. Tetapi saya diharuskan lebih OMK dari OMK-nya. Asik. Ini harus lebih OMK dibandingkan OMK-nya itu sendiri. Oke. Karena gini, kita bekerja sama atau membina anak-anak dengan karakter yang berbeda dan di usia itu kan
mereka bisa dikatakan sudah dewasa dan hampir dewasa, punya pemikiran sendiri, punya ide sendiri. Sebenarnya tugas pembina OMK itu lebih ringan daripada kedua ini, karena mereka kita lepas pun mereka punya ide, mereka bisa jalan sendiri. Jadi pembina OMK hanya meng-ACC atau tidak, itu aja. Jadi kalau dikatakan lebih ringan, memang tugas saya lebih ringan. Tetapi ada kalanya di usia seperti itu mutung gitu loh. Ada momen dimana anak itu bosan terus meninggalkan tugasnya, ya sudah, ya kita harus memahami itu, karena sebagai pembina ya gimana caranya menarik kembali. Jadi yang sudah ada kalau bisa dipertahankan dan ditambah yang belum terlibat, itu aja. Oh, kayaknya gaya pimpinnya atau pendampingannya Kak Steve ini lebih banyak memberikan ruang ya buat ruang mereka, ke teman-teman OMK untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan idenya. Betul, betul. Kayaknya seperti itu, luar biasa sekali. Oke. Kalau dilihat sekarang anggotanya kira-kira ada berapa? Kalau di Kristus Raja ini UMK? Anggotanya itu yang pengurus itu sekitar 28-an. Untuk pengurus sekitar 28-an orang. Yang pengurus ya Pak Steve ya? Terus kemudian selama ini mungkin ada kegiatan yang sudah pernah dilakukan OMK? Kalau kegiatan banyak, dekat ini kita adakan KR Cup kan ya. KR Cup itu sebenarnya kita ingin menjaring atau melihat di wilayah itu, sebenarnya banyak di wilayah itu OMK, cuman mereka tidak keluar. Ya salah satu pancingannya itu tadi. Ya. Kita adakan KR Cup. Ya, kita bikin kompetisi. OMK-nya yang di wilayah bersembunyi ya pasti. Iya benar. Maka mau dipancing gitu ya, biar keluar gitu ya. Karena nanti tanggal 27 kelanjutan dari KR Cup, kita juga tanggal 27 itu ada basar. Ada basar ya. Ada basar yang melibatkan OMK. Semua harus OMK, yang jualan OMK, produknya dari teman-teman OMK wilayah gitu. Wow, mungkin bisa dikasihkan info Kak Steve, 27 Oktober. Jam berapa kira-kira basarnya, supaya mungkin juga seluruh warga dari paroki Kristus Raja ini bisa berpartisipasi, itu mendukung OMK-nya. Iya. Jadi dari Sabtu ya Tian ya? Mulai Sabtu basarnya? Minggu. Oh, Minggu. Dari Minggu pagi. Minggu pagi ya. Sampai sore. Jadi bisa dialokasikan waktunya, mungkin habis misa langsung mengunjungi basar. Iya, sama-sama yuk kita mensukseskan acara dari OMK ini di basar. Oke. Nih, banyak juga yang tanya-tanya sebagai bapak gaulnya OMK ya kan. Apakah di OMK itu juga punya tugas menjodohkan anggotanya? Nah, ini yang penting. Apakah di OMK itu ya teman-teman tuh join itu untuk cari jodoh atau gimana sih? Atau Pak Steve selama ini melihat gimana Pak Steve? Kalau lihat dari selama ini saya ya mungkin hanya suka satu sama lain, tetapi saya belum melihat ada yang jadian. Tapi nggak tahu kalau di belakang saya. Oh gitu. Kayaknya kalau di belakang banyak. Kayaknya banyak tuh pasti gitu. Jadi tujuannya ikut OMK tuh menarik nih cowok nih. Wah sih. Ya karena kalau kita ngelihat ya tadi seperti yang dikatakan usianya itu kan sudah sudah mulai memikirkan pasangan hidup, pacar ya kan. Akankah lebih baik kalau misalkan dapatnya itu satu pasti seiman ya kan. Betul. Yang kedua juga satu organisasi itu juga ada baiknya, bisa saling memberikan semangat support dalam pelayanan. Tapi kalau Kak Lulu sama Kak Jejelin jangan ya. Jangan ya Dek ya. Masih terlalu muda mereka. Pembinanya boleh kok. Pembinanya boleh ya. Pembina dapat sama pembina boleh. Pembina dapat pembina gitu ya, boleh ya. Kalau direkat pun juga boleh ya kayaknya. Direkat juga boleh ya. Oke, mungkin kita bisa bertanya untuk semuanya ya. Nah, kita mau tanya untuk semuanya nih. Mungkin selama ini, selama menjadi pendamping, pembina, apa sih kesulitan yang dihadapin gitu? Mulai dari Kak Jeselin dulu. Jeselin dulu mungkin. Kalau suka duka lebih banyak sukanya ya yang pasti ya. Sukanya ya kita ketemu sama teman-teman baru.
Terus fresh aja gitu loh, setiap hari Minggu pagi-pagi ngeliat anak-anak yang lucu-lucu kayak gitu. Itu suka, senang sekali membangun apa ya, kayak flashback kayak ya ampun dulu aku sekecil itu ya gitu, sekarang besar kayak gini. Sekarang sudah gede gitu ya. Suka ngeliat anak-anak. Kalau dukanya kadang ya agak sedih kalau misalnya ada kakak-kakak yang join, terus habis itu ya itu ada yang mutung, ya namanya seksi alam ya, kita pelayanan kayak gitu. Ya itu sih kalau dukanya yang terpikirkan saat ini itu aja sih. Kalau dari rekat Kak Lulu? Ya, kalau dibilang ada suka atau duka pasti juga ya, seperti adik dia juga. Cuman kalau rekat ini dari kakak-kakaknya dulu, karena kakak rekat itu juga OMK gitu loh. Jadi kami ini sering kakak rekat itu bukan berebut ya, apa ya namanya ya? Ya inilah tadi makanya yang melatar belakangi saya itu tertarik usianya berapa sampai berapa. Kita takutkan apa ada bentrok di sini karena ada irisan usia. Ya betul. Karena untuk anggotanya OMK itu pelayanannya jadi kakak rekat begitu. Ya, jadi keseringannya di sini tuh bentrok kegiatan. Ini lagi KRK juga begitu kan. Di rekat juga waktunya kakak itu memberikan materi untuk adik-adik. Nah di sini kami sebagai pendamping itu seringkali bagaimana ya untuk mengatur supaya mereka dapat berkegiatan ke semuanya begitu, Diakon dan Kak Kris. Kemudian untuk adik-adiknya sendiri di masa-masa rekat itu kan masa-masa tadi ya yang saya bilang mencari jati diri. Kadang-kadang mereka pamit nih sama papa mama, Pak aku rekat atau Ma aku rekat gitu. Kadang-kadang ada mama yang chat, Kak apa sih A ini betul ya nyampe di pendopo begitu, di sana ikut berkegiatan enggak begitu, atau juga sudah dipaksa-paksa papa mamanya tapi juga ada yang tidak mau memilih kegiatan lain. Nah ini usaha kami bagaimana untuk menarik mereka supaya tidak berbelok tetapi tetap ke pendopo untuk berkegiatan bersama kami gitu. Asik. Nah, selanjutnya dari OMK. Kayak gimana nih suka dukanya? Kayak nggak ada dukanya deh. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya suka semua ya. Suka semua. Itu kelihatan gitu kayaknya suka terus gitu ya. Suka terus. Suka semua. Suka semua ya. Ya. Sukanya itu karena ketemu yang anak-anak gitu loh. Anak-anak yang seusia anak saya gitu. Iya. Mau nggak mau saya harus masuk ke dunia mereka. Jadi ya kita tanya gitu loh, maumu apa? Kegiatan yang kamu pingin apa? Seperti itu. Oh ini pak, ya sudah jalankan, ya sudah buat. Mau nggak mau ya karena keseringan berkumpul dengan usia seperti itu ya mungkin saya jadi seperti ini ya. Gitu ya Pak. Karena mereka lebih energik, pasti juga harus lebih energik gitu ya. Karena pedomannya kalau yang dibina atau yang didampingin itu energik berarti pembinanya atau harus lebih 2 kali lebih energik. Akibatnya ya seperti ini, mudah terus. Berarti itu juga untuk biak rekat juga ya kalau gitu. Iya. Kalau anak-anaknya semangat berarti pembinanya juga harus lebih bersemangat. Karena ini tadi, karena kita masih muda, kita kuat. Oke nih, untuk semua nih, Kak Kris, pernah nggak atau pengalaman apa sih yang menurut Kak Jesselyn, Kak Lulu, Kak Steve yang paling berkesan selama mendampingi dari biak, dari rekat dan dari OMK yang mau dibagikan ke kita nih gitu, biar teman-teman tuh tahu sih, oh aku pengen juga dong gitu terlibat di kegiatan rekat, OMK dan biak gitu. Ini kayak Kak Jesselyn nih pasti punya pengalaman yang paling banyak. Dari tadi udah ketawa-ketawa dengerin. Cari kunci jawaban. Cari kunci jawaban. Bukan cari kunci jawaban, kayaknya gini, memilih jawaban yang paling berkesan. Betul, banyak. Iya, banyak sekali kalau di biak gitu. Kalau dari aku pribadi, mungkin ketika pertama kali ikut mengajar biak mungkin ya. Dalam 1 tahun pertama aku join tahun 2015. Joinnya pun juga karena ada acara Bubble for Kids tahun 2015. Aku jadi pendamping di sana. Terus habis itu diajak sama salah satu kakak untuk join di situ. Nah, terus akhirnya join. Aku juga sama Margaret. Itu join berdua sampai sekarang masih awet. Terus setelah itu ya kita ikut ngajar biak, dan dalam rentang beberapa tahun setelah itu
banyak naik turunnya gitu, kadang males, kadang rajin kayak gitu. Terus akhirnya ya sekarang udah mulai dewasa, sudah mulai tersadarkan kayak asik juga ya ternyata pelayanan kayak gitu. Berkesannya kalau satu momen banyak sih sebenarnya kalau berkesan, tapi yang paling berkesan itu yang paling diinget adalah perjalanannya. Bagaimana dari dulu tahun 2015 sampai sekarang aku masih ada di sini kayak gitu. Jadi lebih ke perjalanannya sih yang sangat berkesan, kayak Prosesnya memberi, ya. betul. Prosesnya kayak- Proses sampai aku sekarang di sini tuh panjang dan naik turun, nggak lempeng, nggak naik terus, tapi ada turun sampai turun banget ada kayak gitu. Lebih ke proses sih. Prosesnya 9 tahun diakon, tentunya proses yang luar biasa pastinya. udah kayak proses pembinaan calon imam ya. Iya. Berapa sih? Kalau Iman berapa? Kalau Imam berapa? 10 tahun dong. 10 tahun. Oh, berarti kalau sudah tahun depan Nah, tahun depan ini sudah persis nih. Udah persis gitu. Keren sih. Tapi ini Kak Jesselyn ada cita-cita jadi suster kah? Enggak, Oh enggak ya. jujur kan ya. Iya jujur lah. Malam hari ini kita jujur. Oke. Pernah nggak di Biak itu ada anak yang bandel banget? Tapi meskipun bandel dia aktif ada di kelas setiap hari gitu. Setiap minggu sorry. Tapi dia bandel banget gitu. Pernah nggak? Pasti ada ya. Tapi biasanya anak-anak itu kalau lebih aktif, bukan bandel sih sebenarnya, aktif dia. Kalau misalnya kakak-kakak ngomong apa gitu, anak sekarang kan ini ya, dia lebih kritis. Jadi sering bertanya apa-apa itu. Kalau bandel sih enggak, cuman dia hanya aktif aja bertanya, kadang itu ya kadang main-main sama temennya kayak gitu. Tapi biasanya anak-anak yang kayak gitu itu kakak-kakak suka juga, karena ya kita mengajarkan, kita yang ngomong ya. Kalau misalnya adik-adiknya diem gitu kan kita juga bingung. Jadi sebenarnya kita lebih suka adik-adik yang aktif kayak gitu. Dan biasanya adik yang aktif itu dia yang pinter gitu, lebih pinter lah. Oke. Ada nggak sih yang ngompol waktu kegiatan? Karena anak-anak ya, biar Apalagi kan tadi katanya range-nya itu mulai dari yang masih ditimang-timang sampai usia 12 Kakak itu tahun. mendampingi yang kayak gitu. Pernah nggak Kak? Pernah punya pengalaman yang kayak gitu nggak? Kalau aku pribadi sih selama di sini, kalau ngompol sih belum ada ya, jangan sampai sih sebenarnya. Terus Atau tapi- mungkin mereka sudah dipersiapkan. Iya, Mungkin pakai biasanya- pampers gitu ya. Kalau yang kecil kan ada Kalau orang sekarang. tuanya pakai pampers, tapi kalau udah yang besar-besar biasanya orang tuanya juga pastinya kayak ngomongnya adiknya dulu, kayak kalau mau ke toilet ngomong dulu ya kayak gitu. Oh. Tapi kalau yang dari teman-teman sih, yang paling itu selama ini tuh kalau mau BAB terus nggak bisa bersihin sendiri, itu ada kayak Oh, gitu. itu ada. Bukan aku sendiri pribadi sih, tapi ada temen yang kayak gitu. Oke, baik. Mungkin yang mau berminat menjadi kakak Biak, jangan cerita ini menjadikan untuk meluluhkan ya. Tapi semangat bahwa tantangan di Biak itu juga luar biasa ya kan. Jadi ya sekali lagi kalau menjadi muda ya harus kuat, Harus berani kuat menerima dong. tantangan-tantangan dalam pelayanan juga Betul Diakon. Latihan juga sebenarnya. Latihan. Latihan apa nih Kak? juga. Latihan apa nih Kak? Latihan punya anak. Iya, Latihan punya anak. bisa berlatih seperti itu. Gitu ya Kak ya. Iya. Wah, asik nih kalau gitu. Jadi untuk teman-teman muda gitu yang punya pasangan, Iya. wah, kayaknya aku harus latihan nih gitu untuk jadi ibu, jadi bapak gitu kan. Terutama yang Katolik jadi pembina Iya. Biak. Gitu Kak ya? Iya, betul. Asik. Oke, yang berikutnya dari Kak Lulu Rekat ini juga pasti banyak ya, apalagi mendampingi anak-anak usia remaja ini. Oh, fisiknya juga lagi. Itu lebih energik lagi tuh, lebih nggak pernah capek energik. sepertinya itu ya. Gimana? Betul. Kayak Punya gimana tuh, pengalaman apa yang paling berkesan? Kalau dibilang berkesan, semua berkesan sih Kak. Jadi kalau mau diceritain semuanya nanti nggak habis habis gitu. Kan yang paling cuma satu kan, kalau yang paling. Contoh nih kalau ditanya siapa yang paling dicintai, pasti suami Pasti aja. Pak Mamo dong. Meskipun banyak orang yang Apalagi dicintai kan. orang tua dan sebagainya, anak-anak kan. Kan kita tanyanya yang paling ya Diakon ya. Oke. Yang paling berkesan. Gini, ini belum terjadi belum lama sebetulnya. Ini pengalaman saya pribadi kan. Iya dong. masa pengalaman orang lain. Itu ketika Rekat itu punya kegiatan, kita ada kegiatan gabungan se-Vikep Utara gitu ya di paroki Pogot itu Ratu Pencinta Damai ya. Kebetulan saya juga punya tugas di lain tempat gitu, jadi juga harus mendampingi anak-anak saya, murid-murid saya pelayanan di Santo Marinus Yohanes, dan ada beberapa kegiatan di hari itu juga gitu. Saya itu sampai bingung gimana ya caranya membagi tenaga waktu di tempat yang sama gitu.
Namun karena kecintaan saya kepada adik-adik itu, bagaimanapun juga harus saya datangi juga gitu, meskipun di paroki lain. Nah, pengalaman yang sangat rasanya itu terharu, ingin menangis gitu. Ketika mereka itu tampil di panggung, jadi hanya beberapa hari mereka menyiapkan untuk tampil yel-yel gitu ya. Dan melihat mereka tampil di panggung itu rasanya ini pengalaman yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, rasanya terharu gitu. Bahkan anak saya sendiri pun yang tampil sudah biasa gitu, tapi begitu melihat adik-adik rekat yang tampil itu rasanya ini pengalaman yang gimana ya, ya itu tadi tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Mau mereka itu kalau berkegiatan seperti itu ya, dalam tanda kutip latihan, Kak nggak usah latihan, kita langsung on the spot saja gitu. Ternyata mereka mampu gitu loh. Dan ini menjadikan apa ya, kita sebagai pendamping itu agak was-was, ada was-wasnya juga. Maka untuk rekat mendatang kami memerlukan tenaga-tenaga muda yang boleh atau bisa untuk bergabung bersama kami menjadi kakak pendamping. Ya, supaya nanti ketika kegiatannya itu berbenturan dengan OMK masih ada stoknya. Betul, yang menemani. Gitu. Oke, sekali lagi mungkin sobat-sobat Kristus Raja yang belum punya kegiatan, yang berminat dengan remaja untuk menjadi pendamping, gabung dong. Oke, bisa tim kreatif minta IG-nya apa sih? Supaya mungkin yang melihat, mendengar bisa langsung follow ke IG-nya Rekat KR. Boleh minta nggak tayangannya? Di sini Rekat KR _SBY. Ya, silakan bisa diikutin atau di follow karena di sini juga banyak sekali informasi-informasi kegiatan dari Rekat KR. Wah, keren, dari tampilan kegiatan-kegiatannya kok menarik ya. Menarik. Ini yang terakhir One Piece. Oke. Ini ada juga. Dan diadakan di luar kota ya. Wah, nih teman-teman daripada ini diadakan mager di rumah, bingung ngapain gitu kan, bisa dong join bersama teman-teman Rekat. Ya, dan kegiatannya menarik ya. Pembinanya hanya di paroki tapi juga di luar di luar kota. Mau jadi anggota Rekatnya juga boleh asal sesuai dengan range usianya. Kalau jadi pembinanya ada syaratnya enggak? Nah, ini. Mungkin usianya atau mungkin juga harus mengikuti training apa dulu gitu sehingga menjadi pembina Rekat. Betul. Paling tidak itu minimal kelas 3 SMA. Jadi mereka sudah siap secara psikologis gitu ya untuk menjadi kakak. Karena kan tidak ada bapak atau ibu, jadi menjadi kakak. Menjadi kakak ya. Yang penting dia ikhlas dan suka pada adik-adik. Adik-adiknya. Iya. Oke. Kalau nggak suka kan bahaya nanti ya. Bahaya dong. Iya, kalau nggak suka ya bahaya dong. Karena tidak bisa menimbulkan motivasi atau semangat ya dalam melakukan pelayanan. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Lulu. Yang berikutnya Kakak Steve. Pertanyaan sama? Sama dong. Kita pengen tahu nih yang di OMK itu seperti apa sih? Kalau saya itu senang dan bahagia kalau melihat anak-anak saya tersenyum. Jadi kegiatan OMK itu sebenarnya spontan ya. Karena beberapa kali kita itu sering ke villa itu hanya spontanitas dari anak-anak OMK. Pak, ayo kita ke villa yuk. Gitu. Ya sudah, kapan? Tentukan tanggal, nanti saya yang cari villa. Di sana ya kita makan itu ya masak sendiri seperti itu. Ya ada uang berapa ya udah kita urunan seperti itu. Dan itu sering kita lakukan. Beberapa kali kita keluar kota yang memang tidak ada planningnya, kegiatannya di sebelumnya itu belum tidak kita buat gitu, tetapi dengan spontannya anak-anak OMK, adik-adik OMK ya terlaksana seperti itu. Jadi happy lah gitu loh. Happy kita di sana gitu loh. Oh, berarti ternyata OMK KR itu sering juga mengadakan kegiatan di luar paroki ya. Betul. Kadang kita rapat pun ya tidak di paroki. Tapi mereka cari tempat, kita rapat di sini. Ya, itu sering seperti itu. Jangan-jangan diakon tempat paling favorit untuk rapat ini kayaknya di Tretes. Yuk rapat ke Tretes pulang. Beberapa kali kita ke Trawas gitu. Oh, Trawas bukan Tretes. Oke. Kalau bertanya tentang OMK ya, jangan mengembangkan OMK ini kan juga pasti butuh dana.
dan sebagainya. Apalagi kalau Bikin kegiatannya keluar ya. Iya, gitu. kegiatan Berarti keluar. perlu modal Kira-kira dong. bisa di-sharekan untuk kita semua sih, gimana sih caranya bisa ya paling enggak dana itu bisa tertutupi gitu. Selama ini teman-teman itu kan ada penggalangan dana dengan mungkin jualan baju bekas. Terus selama KR Cup ini kita buka stand minuman dan makanan seperti itu. Ya itu yang kita kumpulkan. Kurang dari itu ya kita cari. Karena kita yakin kalau kegiatan kita positif, Tuhan juga pasti akan memenuhi. Itu aja. Amin. Saya yakin itu gitu loh. Karena benar ada iuran anggota dari teman-teman OMK. Awalnya ditentukan nominalnya. Awalnya itu ditentukan nominalnya harus sekian setiap bulan. Tetapi saya bilang ke teman-teman, udah nggak usah ditentukan, sukarela aja. Berapapun dia kasih, kita akan terima. Jadi tidak memberatkan. Umpama ada yang hanya mampu 5.000, terima. Kita kan nggak tahu si A ini mungkin bulan depan bisa kasih lebih, atau si B ini bulan ini oke, hanya sekian, tapi bulan depan kan bisa lebih gitu. Karena kita yakin dan percaya bahwa apapun kegiatan kita, Tuhan pasti akan mencukupkan. Asik. Oke, kayaknya bener-bener kebersamaan dia kalau dilihat ya kan. Jadi ya yang nggak punya kegiatan ya langsung aja deh bergabung ya di OMK gitu yang loh. usianya 17 sampai 35 dan gitu. belum menikah, silahkan gabung di OMK KR. Kita banyak kok kegiatannya. Dan itu kegiatan semua pasti happy. Itu loh, dari tim kreatif katanya terima nggak kalau yang jual motor bekas katanya. Nggak apa-apa, kasih ke saya. Nggak mau diberikan ke Mas. Tapi gawat deh, jangan-jangan motornya dijual, uangnya dipakai yang enggak. Padahal motornya yang beli orang tuanya. Oke, Kira-kira dari Biak dan Rekat juga sama nggak untuk soal modal gitu? Gimana caranya kakak-kakak itu mengusahakan dalam kegiatannya seperti itu? Iya, Rekat dulu. Sama sih dia kan. Jadi beberapa kali kita juga kalau akan ada kegiatan gitu, teman-teman kakak pendamping Rekat ini bergiliran untuk mencari dana dengan jualan baju layak pakai gitu. Kita ada pengalaman juga di situ, seperti ngikutin boneka yang gini-gini itu loh. Untuk beli baju-baju ya, pakaian. Kemudian ada beberapa donatur juga yang aduh ini kok sakno ya, ada Rekat gitu ya. Gini-gini ya, aduh. Akhirnya ada umat yang berbelas kasih ya, mendukung. Karena kalau di Rekat itu kan masih anak-anak belum usia kerja ya. Iya, kakaknya. Mengusahakan dana kakaknya memang. Cuman memang kalau ada kegiatan yang cukup besar dan di luar kota biasanya ini kita tarik apa ya istilahnya kontribusi begitu. Dan selebihnya ya dibantu paroki. Tapi untuk operasional kegiatan yang rutin biasanya kakak-kakak yang mencari ya kan. Lagi dengan mencari menjual baju layak pakai, kemudian jualan makanan dan lain-lain supaya kegiatan Rekat KR tetap berjalan begitu. Luar biasa juga. Oke, dari Biak nih. gimana ini? Bukan menjual anak-anaknya loh ya. Bukan, tentu bukan. Ayo loh, jangan sampai kalau Biak itu menjual anak-anaknya loh ya. Kalau dari Biak sendiri, adik-adik setiap minggu kan ada pertemuan. Kita kan pertemuan rutin. Biasanya kita ada kolektor. Nah itu seikhlasnya adik-adik, itu kita pakai untuk bahan aktivitas mereka juga. Juga kadang dari kemurahan hatinya kakak-kakak. Kadang kakak-kakak kan bikin aktivitas perlu beli buffalo, ngeprint, fotokopi kayak gitu. Kadang itu kakak-kakak nggak ngeklaim ke kita, jadi pakai uang pribadinya. Juga kalau acara-acara yang besar juga dari ada donatur yang pasti dan juga dari paroki juga. Seperti itu kalau untuk dananya. Salut loh buat para pembinanya ini. Kita berikan tepuk tangan yuk dari Biak, dari Rekat, dari OMK, luar biasa. Oke, Diakon, saya boleh nggak sih bertanya atau mungkin juga mengutarakan apa yang pernah saya pikirkan gitu, boleh nggak? Apa tuh? Nah, kalau buat Biak sih enggak, ini kayaknya buat Rekat sama buat OMK. Ya, gini, kalau saya ngeliat ya, kegiatan yang sudah kita persiapkan itu kadang kan juga ada ya, mungkin juga banyak. Tapi di kegiatan itu ternyata bentrok dengan yang lain. Ternyata ini nggak bisa hadir karena dia harus tugas jadi misdinar. Kemudian juga mungkin dari OMK, saya bikin kegiatan tapi kebetulan OMK itu kan punya choir sendiri, harus nyanyi gitu.
Kira-kira pernah nggak sih, maksudnya bukan menjadikan satu menjadi rekat atau menjadi OMK untuk organisasi yang lain seperti Miss Dinner dan sebagainya, tapi komunikasi gitu loh. Jadi mungkin ketika mengadakan kegiatan itu bisa berbagi waktu sehingga kegiatannya nggak sama gitu. Betul. Karena kalau dilihat kan, kalau diputer-puter ya, karena dalam satu paroki Kristus Raja akhirnya kan itu aja ya, memang itu aja, aktif di rekat, aktif di komsos, aktif di Miss Dinner gitu kan. Kalau biak sih mungkin tidak terlalu kelihatan ya, karena kalau di biak pun juga masih tergantung dengan orang tuanya. Gitu. Mungkin dari Kak Lulu dulu mungkin pernah nggak, maksudnya komunikasi dengan koordinatornya Miss Dinner, atau mungkin juga kalau Miss Dinner kurang orang kan paling enggak carinya ya paling gampang dari rekat atau dari OMK gitu, juga kan gitu loh. Karena di usia yang sama ya Kak ya. Iya, itu. Kalau untuk kegiatan besar kami sering ya Kak. Bahkan kolaborasi juga, ya. Oh, kolaborasi dengan ada yang biak juga. Kakak rekat itu juga pendamping biak. Ada yang tadi saya bilang bahwa kakak rekat itu OMK. Saya sama Kak Steve ini seringkali ada kegiatan ini, kegiatan itu. Anakku mbak Pek gitu. Terus ya ini sekali waktu kita relakan, tapi sekali waktu juga jangan ini wayai anakku. Gitu. Karena kan kayaknya kan tadi apalagi direkat sama OMK ini kan, oh ini sudah selesai usianya, tapi tak tahan, nggak boleh masuk OMK karena saya butuh menjadi pendampingnya rekat. Gitu. Nah si anak sendiri kalau mau masuk dua-dua diakon kan berat juga, cara bagi waktunya gimana? Ya kan. Pendamping rekat sekaligus jadi OMK. Jadi kuncinya di komunikasi tetap jalan kan. Oh, bisa saling janjian. Ya. Haus nggak? Haus. Teman-teman haus nggak nih? Haus nggak di narasumber? Haus ya. Dari tadi kita ngobrol terus gitu kan. Haus ya. Kreatifnya mana ya? Nggak ada apa. Kira-kira kita mau ngapain nih? Kalau haus minum dong. Minum. Loh, luar biasa loh. Kreatifnya menyediakannya tidak putih tapi berwarna. Luar biasa. Yang manis lagi. Manis lagi. Pada malam hari ini kita itu mau gimana membangun daring antara rekat, biak, rekat, dan OMK sehingga gereja kita itu tidak hanya berhenti di satu generasi dong. Betul. Gitu. Jadi terus berlanjut ke generasi berikutnya. Iya, kalau mungkin kita kenapa orang muda itu kan menjadi perpanjangan tangan atau sebagai estafetnya untuk menerima masa depan gereja di kemudian. Kalau kita bisa mengandaikan, kalau yang di biak ini kan masih tunas-tunasnya, masih kecil ya, benih gitu ya. Kalau sudah direkat ini mungkin kuncupnya. Kalau di OMK mungkin Kak Steve tadi sudah ngomong lebih gampang karena mereka sudah jadi bunganya. Tapi tetap kita harus kelola gitu untuk bisa kita persembahkan juga, kita persiapkan sehingga dalam pelayanan mereka di gereja. Siapa tahu juga kan nanti ada yang jadi suster, ada yang jadi romo, ya nggak sih? Ini jeritan hati karena penerusnya sedikit ya diakon ya. Betul. Kalau angkatan diakon dulu berapa? Angkatan saya itu kami berdelapan yang masuk seminari tinggi. Terus sampai sekarang tinggal 3 dong. Tinggal 3. 10 tahun yang lalu 8, sekarang tinggal 3. Kalau angkatan yang paling baru yang di tahun 2024 ini? Oh, yang baru mungkin sekitar ya sama sih segitu. Sama segitu. Oke, promosi juga ya. Jadi yang punya merasa dari yang sudah merasa punya panggilan jangan takut untuk mengekspresikan panggilannya untuk menjadi suster, jadi romo, menjadi romo dan suster, dan itu benihnya itu pasti dari kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, dari biak, rekat, dan OMK gitu sih. Betul. Oke. Baik, kita lanjut tanya-tanya lagi dong. Oke, lanjut lagi. Tim kreatifnya sudah ngomong closing, tapi kita masih kepingin lagi ya. Oke, satu putaran lagi. Kayaknya asik nih malam hari ini banget. Karena penting. Atau mungkin dari penonton juga, kalau mau kita tanyain boleh nggak ya? Boleh ya? Boleh dong. Kita satu-satu aja dulu dari biak. Kayaknya dari ada, dari rekat ada. Dari OMK? Ada. Oke. Dan kebetulan ketuanya ada dari OMK di sini. Ada dong. Oh, ada ketua OMK. Papanya lupa nih. Oke. Dari biak dulu, mungkin tadi sudah diberikan
momen-momen paling menarik dari pembina BIA. Tapi saya pengen tanya sih, dari tadi belum diungkapkan. Kalau trik-trik menghadapi anak-anak BIA itu gimana sih? Terutama tadi sudah sempat di-spill oleh Diakon dan juga range-nya ya. Dari yang masih digendong, masih ditimang-timang. Oke. Mungkin ada kakak BIA yang bisa mewakili. Kak Margaret. Oke, Kak Margaret. Ini gimana? Mereka boleh di depan ya? Ayo, Boleh, asik. Kita panggil Ayo, Kak cepet ya. Margaret. Ada Kak Margaret. Wah, Ke depan. kapan lagi nih masuk TV-nya Komsos kalau nggak sekarang? Selamat malam. Selamat malam sekalian. Selamat malam semuanya. Ya, Malam. perkenalkan, saya Margaret dari BIA. Pertanyaannya tadi tips and trick untuk mendampingi anak ya. Mungkin sebenarnya papa mama di rumah pasti lebih jago. Tapi untuk tips and trick dari kita, yang penting itu sabar gitu ya. Sabar. Sabarnya itu panjang loh Kak. Sabar. Oke, Sabar. jadi mungkin dari ini Diakon tadi kalau saya bertanya tipnya ternyata sabar. Akhirnya saya berkesimpulan. Jadi sekali lagi untuk papa mama di rumah jangan takut, kakak-kakaknya ini sabar. Iya kan? Mereka tidak jahat untuk mengajarkan di BIA. Yuk langsung yang berikutnya yuk. Terima kasih. Loh, Kasih. sudah gitu aja. Itu doang. Ada lagi. Gak ada lagi Kak. Hah? Cuma sabar. Cuma gitu. sabar. Mungkin Iya. cara membangun komunikasinya. Gimana? Oke. Atau perlu kita itu harus pakai pakaian kostum menjadi menarik perhatian atau gimana? Nah, mungkin beda-beda ya, karena kita mengajar ada 3 kelas. Yang pertama itu playgroup sampai kelas 1, yang kedua ada kelas 2 sampai kelas 3, kemudian ada kelas 4 sampai 6. Nah, beda-beda juga kalau sama anak playgroup ya, mungkin kita masuk ke kelas harus sedikit jadi badut ya. Kayak gitu, biar adik-adik itu tertarik, misalnya bawa boneka, pakai kostum atau gimana. Kalau kelas 2, 3 ya bisa lah, sudah bisa diajak cerita. Kalau 4, 6 apalagi itu medianya beda lagi, kayak PowerPoint atau video itu juga sudah menarik perhatiannya mereka gitu. Jadi tantangannya beda-beda ya, Tantangannya karena Betul. kategori umurnya juga lumayan jauh. Betul Langsung aja sekali. mumpung ada Kak Steve di sini, ya kan? Mungkin kalau kurang pendamping ya minta Oh dari iya. OMK. Yuk kakak-kakak yang ada di rumah minimal ya 17 tahun lah, yuk ikut menjadi pendamping BIA. Pendamping BIA. Boleh. Sama sekali-sekali mungkin pendampingnya OMK ini perlu di training juga untuk masuk menjadi pendamping BIA. Kan sudah pengalaman, sudah punya anak juga kan? Iya, pasti lebih hebat sih. Itu. Oke, terima kasih Oh iya, Kak terima Margaret. kasih. Sekali lagi. Oke, kita berikan tepuk tangan dong dari BIA, luar biasa. Kalau dari Rekat ada nggak? Dari dekat ada Kak nggak Lulu, nih? siapa Kak nih? Lulu? Ya, itu ada Kak Nindi. Kak Nindi. Oke, Nathan. Kak Nindi, Kak Nathan. Berdua dong maju. Oke. Kalau gitu kita mau tanya-tanya nih. Diakon mau tanya apa Diakon untuk Sama mereka sih. berdua? Sama. Caranya Iya, mereka itu pasti kan berbeda ya Kak ya. Boleh, berbeda. Dari BIA, Rekat, OMK itu kan pasti berbeda. Dan kita pengen tahu gimana sih mereka itu Iya. menghadapi itu. Gitu. Tips Oke, and triknya itu kayak gimana sih? langsung aja. Oke. Dari siapa nih yang mau duluan? Nindi dulu. Kak Dari Nindi ya, Nindi, Kak Nindi dulu. Halo semuanya, nama aku Nindi, aku pendamping Rekat. Nah, kalau tips dan trik dari Nindi ya, di usia Rekat ini kan anak-anaknya itu lagi gencar-gencarnya mencari jati diri nih. Nah, tips dan triknya itu harus jadi kreatif. Wow, kayak gimana tuh Kak? Kalau mendampingi anak-anak ini, kalau di usia Rekat ini, bandelnya ya ada. Duh, bandelnya. Bandelnya. Iya, terus kita harus di Rekat ini ya, kalau ada kegiatan yang seru-seruan tuh, ruame ya. Nah, makanya kita berusaha, sebagai kakak-kakak kita berusaha supaya gimana itu kegiatan Rekat kita itu tuh kreatif sehingga anak-anak tertarik buat ikut gitu. Makanya kayak kita menghadirkan juga, karena juga mencari jati diri itu, kita menghadirkan untuk mengasah skill-skill mereka. Kayak tadi yang disampaikan Bu Lulu, kita akan ada kegiatan workshop public speaking. Nah, di workshop public speaking ini kita akan mengasah anak-anak, karena sekarang banyak banget ya tugas-tugas itu yang presentasi. Nah, gitu. Jadi kita kreatif untuk mengasah mereka di usia-usia mencari jati diri nih. Oke, luar biasa. Kalau dari mungkin Nathan? dari Kak Nathan?
Kalau aku mungkin menambahkan sedikit ya. Soalnya Nindi sudah menjelaskan cukup banyak. Tapi yang menarik adalah relevan. Relevan. Betul. Maksudnya gimana nih? Jadi kita itu kalau anak-anak rekat itu beda. Kalau anak-anak biak mungkin diajak seneng gitu ya, nari-nari, mereka mau. Tapi anak-anak rekat itu sudah kayak punya malu gitu kan ya. Aku udah enggak kecil lagi, tapi dibilang besar juga enggak. Ya kan? Jadi memang di tengah-tengah banget tuh. Maka menjadi relevan untuk seusianya itu sangat penting. Ketika kita mengerti apa yang mereka obrolkan, apa yang menjadi concern mereka di sekolah atau bersama teman-teman dan lain sebagainya, mereka itu akan lebih mau untuk dengerin kita. Nah, dari mau dengerin kita, mendapatkan hatinya dan perhatiannya, kita itu lebih mudah untuk mengajak umpamanya, yuk kita mau ada kegiatan apa gitu. Contoh saat ini ada bulan Kitab Suci Nasional ya, BKSN. Nah, itu akan lebih mudah kalau kita juga bisa relevan gitu, baik secara materi maupun cara ngajaknya. Gitu sih. Stay relevan. Relevan. Yang satunya kayaknya resepnya seperti dari Kak Nindi. Mereka ini ya tanda kutip dibilang bandel ya. Berarti kakak-kakaknya ini harus lebih bandel lagi. Lebih bandel lagi. Supaya lebih bisa ngontrol. Tahan banting. Ya. Oke, terima kasih ya berdua Kak Nindi, Kak Nathan, luar biasa sekali. Oke. Baik, yang berikutnya. Nih, dari yang paling gede. Nah, ini yang paling fenomenal mungkin kali ya. Fenomenal juga fenomenal ya? banget ini. Oke. Yang sekarang. Dari OMK, kebetulan hadir malam hari ini adalah ketua dari OMK. Oke, silakan boleh maju yuk. Valeri, oke. Selamat malam Kak Valeri. Kak Valeri mungkin bisa cerita dulu dong. Ini kan kebetulan menjadi ketua juga ya. Udah berapa lama sih mungkin sebelumnya menjadi anggota OMK? Kebetulan baru banget aktif OMK itu di akhir 2022. Terus di 2023 langsung mencalonkan. Jadi bener pertama kali coba datang di OMK langsung jatuh cinta. Jatuh cinta nih. Jatuh cinta sama OMK-nya atau orang-orang yang ada di OMK? Sama orang semua yang ada di OMK jatuh cinta dong Diakon. Tapi ada nggak yang Aduh Diakon jangan dibahas dulu Diakon. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Kak Valeri, mungkin kalau saya mau tanya, sebelum Kak Valeri aktif di OMK ini pernah nggak aktif di Rekat atau juga di Biak? Sempat jadi anggota Biak juga, sempat jadi anggota Rekat juga. Jadi memang sudah pernah di Biak, sudah pernah di Rekat, sekarang level up naik ke OMK. Sesuai dengan jenjang usianya ya. Nah ini ternyata kayaknya ketuanya ini udah mulai Diakon dari Biak dulu, kemudian dari Rekat, lalu ke OMK. Kira-kira menurut pendapat dari pribadinya Kak Valeri dari prosesnya itu, hal apa yang menurut Kak Valeri itu paling berguna, terutama untuk ya menjadi seseorang seperti sekarang? Kalau menurutku ya, kalau organisasi di gereja itu ngajarin banyak banget hal, mulai dari pertemanannya, terus bagaimana organisasi ini bekerja, terus pergaulannya, terus have fun-nya gimana. Jadi menurutku paling seru itu di bergaulnya sih, itu ngajarin banyak banget hal, ketemu orang seperti ini, orang seperti itu, terus lebih happy sih karena kayak kita di sini tuh juga nggak cuman belajar tentang kayak gini, tapi juga imannya tuh juga diperkuat gitu. Oke, luar biasa. Terus punya pacarnya juga dari sini kah? Aduh, jangan dibahas ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Oke. Baik, terima kasih. Dia kan ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Untuk Kak Valeri, cukup ya. Oke. Kak Valeri kan ngomong, jadi kegiatan di gereja itu tidak hanya melatih skill ya yang mungkin bisa bermanfaat di kehidupan pada umumnya, tapi juga menambah kehidupan iman atau spiritualitasnya gitu. Nah ini yang juga pentingnya bagi teman-teman OMK biar terarah hidupnya gitu. Ini yang penting. Nah, keren sih Kak Valeri. Terima kasih. Thank you. Valeri. Kita berikan tepuk tangan buat Kak Valeri dari OMK KN. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi, luar biasa sekali untuk sobat-sobat dari Paroki Kristus Raja. Tentunya sekali lagi, ayo
bergabung, terutama para muda. Jangan ragu lagi karena kalian adalah generasi dari penerus gereja, terutama untuk paroki kita Kristus Raja. Kita bertemu lagi untuk podcast-podcast yang mendatang. Terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati. Kita muda, kita kuat, berkarya untuk gereja. Semangat cinta terus menyala.